Ciri-ciri domba. Oh iya teman-teman, kalian tahu tidak apa itu domba? Domba adalah hewan mamalia ruminansia atau hewan mamalia pemakan tumbuhan yang dijinakkan. Mereka dipelihara untuk dimanfaatkan. Domba menjadi salah satu hewan ternak pertama yang dijinakkan agar tunduk dan bisa hidup bersama manusia. Teman-teman, ciri domba yang pertama adalah memiliki bulu yang keriting dan tebal. Jika bulunya sudah tebal, domba biasanya akan dicukur oleh peternaknya. Ciri berikutnya adalah tanduk. Domba memiliki bentuk tanduk yang melengkung. Namun, tidak semua domba memiliki tanduk. Ada beberapa domba lokal yang tidak memiliki tanduk. Berikutnya adalah tubuhnya. Jika kambing memiliki tubuh yang panjang dan ramping, domba memiliki badan yang lebih bulat dan memanjang dengan kaki yang pendek. Domba memiliki perbedaan juga pada telinganya. Domba memiliki telinga yang tegak dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan telinga kambing. Teman-teman, lihat deh, bagian ekor domba juga terlihat berbeda dengan kambing. Domba memiliki ekor yang jatuh dan menggantung ke bawah. Dan ciri domba yang terakhir adalah tidak berjenggot. Jika kebanyakan kambing memiliki jenggot, berbeda dengan domba yang tidak punya jenggot sama sekali. Habitat domba. Teman-teman, ada dua jenis domba yang memiliki habitat yang berbeda, yakni domba ternak dan domba liar. Domba ternak adalah domba yang dipelihara oleh manusia. Domba ini hidup di peternakan, di padang rumput, atau di pegunungan yang banyak rumputnya. Sedangkan domba liar adalah domba yang hidup bebas di alam. Biasanya, domba liar tinggal di pegunungan yang tinggi dan berbatu di negara lain seperti di Asia, Eropa, dan Amerika. Apakah di Indonesia juga ada domba liar? Jawabannya tidak, teman-teman. Karena semua domba yang ada di Indonesia adalah domba ternak yang dipelihara manusia sejak lama. Domba-domba itu dibawa oleh manusia dan berkembang biak di Indonesia. Makanan domba. Teman-teman, apakah kalian tahu apa aja sih makanan domba? Siapa yang jawab rumput? Hebat sekali. Domba memang suka sekali makan rumput. Bahkan, rumput adalah makanan utama untuk domba. Tapi selain rumput, domba juga bisa makan daun-daunan, jerami, rumput kering, dan biji-bijian. Domba adalah hewan pemakan tumbuhan, atau biasa disebut hewan herbivora. Jenis-jenis domba. Alit kecil, di Indonesia ada beberapa jenis domba, yaitu domba Garut, domba ekor tipis, domba ekor gemuk, domba batur, domba merino, domba Texel, domba Suffolk, dan domba Dorper. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, domba Garut. Domba Garut memiliki badan yang besar dan kuat. Domba Garut jantan memiliki tanduk yang besar dan melengkung. Domba Garut memiliki bulu yang panjang dan halus. Sesuai dengan namanya, domba ini berasal dari Garut, Jawa Barat. Domba Garut merupakan persilangan domba Cape asal Afrika dan Merino asal Spanyol. Yang kedua ada domba ekor tipis. Domba ekor tipis adalah domba lokal asli Indonesia yang berciri khas tubuh kecil dan memiliki ekor kecil dan tipis. Yang ketiga badannya juga ada lentur, domba ekor gemuk.
lalu Domba kemudian ekor gemuk adalah domba yang memiliki apa ekor namanya, besar dan gemuk. Ekornya jadi menyimpan banyak lemak, sehingga dombanya bisa domba kelihatan ini bisa atletis, tetap kuat lentur, walaupun lemes, makan jadi sedikit. tidak Badan domba ekor kaku. gemuk Jadi terlihat ada bulat turunan dan EG bulunya pendek. yang sudah bercampur. Berikutnya ada domba batur. Domba batur adalah domba besar yang berasal dari daerah Batur, Banjarnegara. Domba batur memiliki tubuh yang besar dan kuat, bulu yang tebal, dan cocok hidup di daerah yang dingin. Yang kelima ada domba merino. Domba merino terkenal dengan bulunya yang sangat halus dan lembut. Domba merino memiliki bulu yang tebal dan keriting. Bulunya sering digunakan untuk membuat kain atau pakaian. Domba merino banyak dipelihara di negara lain dan suka daerah sejuk. Nah, yang keenam ada domba Texel. Domba Texel adalah domba yang terkenal dengan dagingnya yang tebal. Tubuh domba Texel pendek dan berotot. Bulunya tidak terlalu panjang dan domba ini sering dipelihara sebagai domba pedaging atau domba untuk dikonsumsi dagingnya. Yang ketujuh ada domba Suffolk. Domba Suffolk sangat mudah dikenali karena kaki dan kepalanya berwarna hitam. Domba Suffolk memiliki tubuh yang besar dan sama seperti domba Texel, domba Suffolk juga dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya. Dan yang terakhir adalah domba Dorper. Domba Dorper sangat cocok hidup di daerah panas dan kering. Domba Dorper memiliki bulu yang pendek dan mudah rontok. Domba Dorper memiliki tubuh yang besar dan gemuk dan tidak perlu sering dicukur bulunya. Hari keempat, manfaat domba. Domba adalah hewan yang banyak manfaatnya bagi manusia. Itu kenapa domba dipelihara dan dirawat sangat baik oleh manusia. Kalian tahu gak apa saja manfaat domba bagi manusia? Yang pertama, dagingnya. Daging domba adalah makanan bergizi. Daging domba mengandung protein, zat besi, dan vitamin B12 untuk membantu tubuh tetap sehat dan kuat. Daging domba bisa menjadi berbagai masakan yang lezat loh teman-teman, seperti sate, gulai, dan sup. Yang kedua, bulunya. Bulu domba bisa dijadikan bahan baku pembuatan baju dan juga selimut. Yang ketiga, kulitnya. Kulit domba bermanfaat untuk pembuatan tas, jaket, beduk, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat, lemaknya. Lemak atau minyak dari daging domba juga bisa dimanfaatkan loh teman-teman. Lemak domba bisa digunakan untuk pembuatan kosmetik atau obat tradisional. Dan yang terakhir, kotorannya. Bukan hanya daging, bulu, kulit, dan lemaknya saja yang bermanfaat untuk manusia, tapi kotorannya juga bisa dimanfaatkan. Kotoran domba biasanya dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Oleh karena itu, domba adalah hewan yang sangat bermanfaat bagi manusia dan perlu kita jaga serta pelihara dengan baik. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!